وسلم مفروض من المال والكتب عن محمد علي بن محمد الحابش والآل وسلم مفروض من جميع تلامذة من محب أجمعين ثم إلى روح جل سلم الحب عبد الله بن مرشد ولا دليل بن معرفة ولا بكر ولا حب سلم بن سالم وسلم مفروض من المال ولا بن سلم ولا ثم إلى روح سلم بن زمن بن ذرم ولا خلف ثم إلى روح حسن بن جل حمزة وسلم مفروض من المال وكتب على الإمام الحب بكر بن محمد السقاف ولا لا حب وسلم مفروض من جميع تلامذة ثم إلى روح خصوصا صاحب الحرم مقام الإمام سيد محمد بن علي بن عباس المالكي وأسره وفروعه جميع تلامذته ولنا ولكم أمتنا وأمتكم أن الله غفر لهم وارحمهم وعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعنا بالدين والدنيا والآخرة وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين وفقنا في الدين وعلم التأويل واهدنا إلى سواء السبيل على هذه النية وعلى كل صالحة جاملة شاملة في خيرات الدنيا والآخرة وعلى من وسلم صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid bi lisani hadi bi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Alhamdulillah hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali dalam kajian Kamis pagi. Seperti biasanya, alhamdulillah kita sudah menghatamkan satu kitab karangan daripada Imam Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hattar yang berjudul Ajalatus Sifaq ila Makarimil Akhlaq. Alhamdulillah sudah kita khatamkan di kajian-kajian yang lalu, 2 minggu yang lalu sudah kita hatamkan. Kita sekarang membaca kitab karangan daripada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang judulnya Qul Hadhihi Sabili, tentang akidah Islamiyah. Alhamdulillah, insyaallah semakin kita banyak membaca kitab, semakin juga luas wawasan kita, juga semakin sedikit juga kita mengingkari apa yang ada di hadapan kita. Di sini beliau menjelaskan tentang akidah yang insyaallah untuk memperdalam keyakinan kita, untuk memperkuat keyakinan kita sehingga kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi kuat, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun menjadi kuat dengan membaca karya beliau Sayyid Muhammad Al-Maliki. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala menanamkan di dalam hati kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai mengarang kitabnya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai ini bukan semata-mata hanya sebatas kalimat, tapi beliau memulai mengarang kitab ini dengan kalimat basmalah, yaitu mengikuti daripada Al-Quran, mengikuti daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memulai Al-Quran dengan bacaan basmalah. Begitu juga iktidaan bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti daripada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi setiap melakukan sesuatu, menulis surat, beliau awali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Allah Subhanahu wa taala menaruh rahasianya, meletakkan rahasianya ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai umatnya Nabi, kita lakukan setiap perbuatan kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Karena setiap amal yang kita awali dengan basmalah, maka insyaallah amal tersebut menjadi amal yang barokah, maka amal tersebut dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat kita mengucapkan namanya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah rahasia sedikit
rahasianya Allah Subhanahu wa taala yang ada pada kalimat basmalah tersebut. Padahal ketika kita ingin menggali hal tersebut, kalimat tersebut sangatlah luar biasa rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala letakkan pada kalimat tersebut. Kemudian alhamdulillahirabbil alamin. Beliau Sayyid Muhammad seperti biasanya mengikuti daripada orang-orang yang terdahulu, mengikuti daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mengucap basmalah, beliau pun mengucap hamdalah, memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan semesta alam. Al-alamin di sini bermakna al-ins wal jin wal malaikah, yaitu manusia dan jin juga para malaikat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Tuhan daripada seluruh alam. Selain daripada Allah Subhanahu wa taala itu disebutnya alamun. Sehingga Allah Subhanahu wa taala Tuhan daripada setiap semesta alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Beliau setelah mengucapkan basmalah walhamdulillah, beliau tak lupa juga bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling mulia, utusan Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amma ba'du. Kalimat amma ba'du ini menjelaskan tentang apa amma ba'du. Setelah aku mengucapkan basmalah, setelah aku mengucapkan hamdalah, setelah aku mengucapkan assalatu ala rasulillah, maka setelah ini aku menjelaskan tentang apa isi daripada kitab ini yang akan aku jelaskan. Maka beliau menjelaskan, mengatakan fahadhihi safahatun fil aqidatil islamiyah wa arkanid din mimma yahtaju ilaihil muslim. Ini adalah lembaran-lembaran yang bertuliskan, yang isinya bertuliskan di dalamnya tentang akidah Islamiyah, akidah Islam yang sahih, yang benar, akidah yang baik, yang beliau insyaallah akan jelaskan. Sehingga kita belajar ini untuk apa? Untuk memperkuat iman kita, untuk memperdalam keyakinan kita, dan juga untuk membentengi akidah kita supaya tidak kena daripada akidah-akidah yang sesat, akidah-akidah yang melenceng, pemikiran-pemikiran yang kacau. Sehingga kita harus membuat benteng untuk diri kita maupun juga untuk keluarga kita, sehingga ketika datang pemikiran tersebut, sehingga ketika datang akidah yang salah tersebut, kita sudah memiliki benteng yang kuat, kita tidak terpengaruh sama sekali. Itu yang beliau insyaallah akan jelaskan secara mudah. Wa arkanid din mimma yahtaju ilaihil muslim. Begitu juga beliau nanti di dalam kitab ini beliau akan menjelaskan tentang perkara-perkara rukun-rukun agama yang dibutuhkan oleh setiap orang muslim. Nanti beliau akan bahas tentang bagaimana itu sholat, apa fadilahnya, bagaimana itu puasa, bagaimana fadilahnya, bagaimana itu zakat dan apa fadilahnya, bagaimana itu haji dan apa fadilahnya. Beliau akan bahas secara mudah yang penting bagi setiap muslim untuk diketahui. Waffaqallahu jami'a lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan keadaan kita dalam keadaan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk di dalam pembahasan, di sini langsung beliau membahas tentang al-aqidah. Yang pertama beliau bahas akidah, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kita mengetahui bahwasanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu, orang yang beriman tahu hal tersebut, kita sebagai muslim tahu hal tersebut, tapi kita ingin memperdalam makna kalimat tersebut. Tidak hanya sebatas kita tahu oh Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita, tapi kita ingin tahu lebih dalam lagi.
kita ingin meyakini lebih dalam lagi, lebih sempurna lagi dari keyakinan sebelumnya. Beliau menjelaskan, amma ba'du fa inna na'lamu wa na'taqidu, karena sungguhnya kami mengetahui dan kami mempercayai, wa nu'minu wa nuqinu, dan kami mengimani dan kami meyakini, wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan kami bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, wahdahu la syarikalah, dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau akan jelaskan sedikit tentang makna tersebut. Makna dzalika, apa maknanya tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana kita meyakininya, bagaimana kita mempercayainya, bagaimana kita meyakini hal tersebut? Di sini beliau menjelaskan, wa makna dzalika anna la ma'budu bihaqqin, maknanya tiada Tuhan yang patut, yang layak untuk disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak pantas, tidak patut untuk kita sembah. Jadi yang hanya patut untuk kita sembah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mengimani hal tersebut, jika kita meyakini, mempercayai hal tersebut, maka kita sebagai manusia hendaknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya minta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala mustaghna amma siwa'u wala muftaqirun ila kullama addahu illallah taala, dan kita tidak membutuhkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala butuh sama Allah Subhanahu wa taala, baik maupun itu para malaikat, baik maupun itu para jin, baik maupun itu para manusia. Semua makhluknya Allah Subhanahu wa taala butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang Allah Subhanahu wa taala perbuat kepada kita, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sebaliknya. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Kita mau ibadah ataupun kita mau bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mau bikin alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala tak butuh kepada makhluknya Allah Subhanahu wa taala, sebab Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan segala hal dengan sendiri. Wahdahu la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala esa, satu, tidak ada sekutu baginya. Bagaimana makna ini? Insyaallah akan dijelaskan setelah ini. Makna daripada Allah Subhanahu wa taala itu esa, Allah Subhanahu wa taala satu, tidak ada sekutu baginya. Fahuwa ilahun azimun, ketahuilah bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang agung. Ilahun azimun, Tuhan yang sangat agung, Tuhan yang maha agung. Ketika disebutkan kalimat azim, agung, maka tidak ada lagi di atasnya sebuah keagungan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini sudah yang paling agung. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau wahai Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung, sehingga tidak ada akhlak budi pekerti yang lebih baik melebihi daripada akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah sudah mengatakan khuluqun azim, sebab Allah sudah mengatakan akhlak yang sangat agung. Maka di sini pun Allah dikatakan ilahun azimun, yaitu Tuhan yang sangat agung, sehingga tidak ada lagi di atasnya Allah Subhanahu wa taala. Mulkun kabir, yaitu raja yang sangat besar, kepemilikan, kepenguasaan yang sangat besar, sehingga ada raja di atas raja, ada penguasa di atas penguasa. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan raja itu pun tidak sedikit pun memiliki kemampuan untuk menggulirkan raja tersebut. Penguasa yang ada di dunia ini tidak mampu untuk melawan, untuk menjatuhkan daripada penguasa di atas
penguasa mereka yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita melawan daripada raja di atas raja, penguasa di atas penguasa, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuk kita melawan Allah subhanahu wa ta'ala? Sangatlah banyak bentuk melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meninggalkan sholat, itu bentuk kita melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita meninggalkan zakat, itu kita bentuk melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan atau bermuamalah dengan riba, itu juga kita bentuk melawan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak berlaku adil sebagai pemimpin, itu juga bentuk daripada perlawanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita tidak ingin melawan Allah subhanahu wa ta'ala, kerjakanlah sholat, kerjakanlah zakat, kerjakanlah puasa, berlakulah adil sebagai seorang pemimpin, dan seterusnya apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. La rabbun siwahu la ma'budun illahu, tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada zat yang patut, yang layak untuk disembah melainkan dia Allah subhanahu wa ta'ala. Wal awwalu alladzi la ibtida'a li wujudihi fala ibtida'a li awwaliyatihi, wa wal akhiru alladzi la intiha'a li wujudihi fala intiha'a li akhiriyatihi. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yaitu zat yang tidak ada permulaannya, yang tidak ada awalnya. Begitu juga yaitu dia Allah, zat yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada akhirnya juga, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada awal dan tidak ada akhir. Sebab apa dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak ada permulaan dan juga tidak ada akhir? Sebab ketika kita katakan bahwasanya ada permulaan dan juga ada akhir, maka ini adalah sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru itu tidak pantas untuk kita sifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena sesuatu yang baru itu hanya pantas disifatkan kepada makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia kita ada permulaan, ada akhir. Dari mulai ditiupkan ruh di dalam perut ibu kita sampai dilahirkan, sampai kita meninggal dunia, akhir daripada kehidupan kita di dunia. Jadi ada awalnya dan juga ada akhirnya. Maka ini sebuah yang hadas, disebutnya sesuatu yang baru, dan sesuatu yang baru hanya layak untuk makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak patut disifatkan kepada zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ahadul munfarid fi uluhiyatihi wa rububiyatihi fala syarika lahu as-samadul maqsud fil hawaiji 'ala dawami likamali qudratihi. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha esa, satu. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada sekutu baginya. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala itu lazim satu? Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala itu satu, tidak dua, tidak tiga? Sebab ketika Tuhan itu dua atau ketika Tuhan itu tiga, maka alam semesta ini akan kacau. Kenapa? Karena nanti yang mengatur alam semesta ini ada dua. Satu berkehendak, misalkan satu berkehendak menurunkan hujan, yang satunya tidak berkehendak menurunkan hujan. Satu berkehendak untuk menurunkan bencana, satu berkehendak tidak ingin menurunkan bencana. Satu ingin melakukan menciptakan sesuatu, satu tidak ingin menciptakan sesuatu. Maka di sini ada yang berbalik, bertolak belakang jika Tuhan itu dua, sehingga Tuhan yang kita yakini yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa hanyalah satu. Sebab apa tidak dua? Sebab karena kesempurnaan kemampuannya Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengurusi alam semesta ini, itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak butuh siapapun. Allah mampu dengan kesempurnaannya, dengan kemampuannya itu Allah subhanahu wa ta'ala mampu mengatur segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala esa, tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, katakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu esa, satu,
tidak ada sekutu baginya. Allahus Samad. Di dalam segala melakukan pengaturan alam semesta ini, baik makhluknya, baik manusia, baik jin, malaikat, alam semesta, gunung, laut, segala hal macam, Allah Subhanahu wa taala mampu mengaturnya sendirian tanpa bantuan siapapun. Allah Subhanahu wa taala mampu karena kesempurnaan kemampuannya Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang menduakan Allah Subhanahu wa taala maupun sekufu sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini fala syabiha lahu wala nadhir, dan tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala atau yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah beda dengan makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sedang belajar seperti hal sekarang ini, belajar masalah akidah Islamnya, masalah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, terkadang ada bisikan-bisikan yang negatif tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana hal tersebut? Hal tersebut telah terjadi kepada sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau belajar tentang akidah. Ketika beliau belajar tentang akidah, maka ada bisikan-bisikan yang negatif yang munculnya dari syaitan. Itu bisikan-bisikan yang kacau, yang jauh daripada pemikiran yang sahih, sehingga beliau menepis daripada bisikan tersebut. Kemudian beliau mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, sesungguhnya aku setelah belajar tentang akidah ini banyak bisikan-bisikan yang kacau datang kepada diriku, tapi aku tolak bisikan tersebut, aku tolak pemikiran tersebut di dalam hatiku. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hadza huwal iman. Itulah yang namanya iman. Ketika kita menolak, ketika kita menepis sesuatu yang tidak benar kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang menyerupainya sesuatu apapun atau siapapun. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya. Maka di sini dijelaskan makna laisa kamitslihi syai'un. Apa maknanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyerupai dengan apapun atau siapapun daripada makhluknya. Di sini dijelaskan wa annahu ta'ala muqaddasun 'anil zamani wal makani. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci, terlepas daripada zaman maupun makan, terlepas daripada waktu maupun tempat. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh waktu, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh tempat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak butuh waktu dan juga tidak butuh tempat? Di sini dijelaskan fala yuqarinahu zamanun wa la yahwihi makanun idh wal khaliqu liz zaman wal makan fa kaifa yahtaju ilaihima. Sebab kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibarangkan atau tidak dapat dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada waktunya, ada tempatnya. Kenapa kita tidak pantas mengatakan hal tersebut? Sebab siapa yang menciptakan waktu itu? Siapa yang menciptakan tempat itu? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan waktu 24 jam. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan satu hari. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan satu minggu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 30 hari dalam satu bulan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 12 bulan dalam satu tahun. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Jadi kita tidak pantas untuk mensifatkan Allah Subhanahu wa taala itu terkait dengan waktu atau terpaut dengan tempat. Selain itu, dua perkara ini merupakan dua hal yang terbatas.
waktu terbatas, tempat juga terbatas, dan itu menyebabkan kita tidak pantas untuk kita sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas. Beda halnya dengan makhluk kita. Kita memiliki waktu kita itu terbatas, 60 tahun, 70 tahun selesai. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ada waktu yang terbatas. Tempat pun juga halnya semacam itu. Kita punya tempat pun terbatas. Ketika kita di masjid, maka kita tidak mampu untuk melihat yang di luar. Ketika kita di dalam masjid, kita tidak mampu mendengar apa yang ada di luar. Jadi ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala terikat dengan waktu, terikat dengan tempat, maka itu suatu yang terbatas, yang tidak layak untuk kita katakan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah dialah yang menciptakan tempat dan dialah yang menciptakan waktu tersebut. Sehingga datang pemikiran-pemikiran, akidah-akidah yang baru mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bertempat, Allah Subhanahu wa taala itu di langit, Allah Subhanahu wa taala itu duduk. Itu bagaimana kita menanggulanginya? Itu adalah pemikiran-pemikiran yang tidak benar, pemikiran yang salah. Kenapa? Karena menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Karena dia membatasi Allah Subhanahu wa taala dengan tempat. Karena dia membatasi Allah Subhanahu wa taala dengan waktu, dan itu tidak layak, tidak pantas untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ta'ala munazzahun an musyabahati syai'in minal makhluqati fi syai'in min awjahi syibh. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu suci, terlepas daripada keserupaan sedikit pun daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangatlah berbeda, tidak serupa sedikit pun kepada makhluknya siapapun itu dan apapun itu. Allah Subhanahu wa taala tidak sama dengan makhluknya. Jadi sekali-kali jangan kita menyerupakan Allah Subhanahu wa taala atau menyamakan Allah Subhanahu wa taala atau menyesuaikan Allah Subhanahu wa taala seperti halnya makhluknya Allah Subhanahu wa taala, karena itu bentuk penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak patut dan tidak layak untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tuhitu bihil jihatu ka quddamin wa khalfin wa fawqin wa tahtin wa yaminin wa shimalin. Maka Allah Subhanahu wa taala itu tidak terliputi dengan arah. Allah Subhanahu wa taala tidak terliputi dengan arah. Tidak bisa di mana Allah Subhanahu wa taala di depan, Allah Subhanahu wa taala di belakang. Tidak bisa mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas. Tidak bisa kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala di kanan. Tidak bisa kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala di kiri. Kenapa kita tidak bisa menempatkan hal tersebut? Maka di sini dikatakan idhiyah hadithatun, sebab atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang itu perkara yang hadis, perkara yang baru, sesuatu yang baru, yang tadinya ada tidak ada. Dan perkara yang hadis, perkara yang baru itu tidak layak terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak pantas mengatakan di mana Allah Subhanahu wa taala di atas, di depan, di kanan, di kiri. Itu kita berarti menempatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita membatasi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan siapa Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita membatasi Allah Subhanahu wa taala. Orang Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat ini. Jadi itu tidak sesuatu yang tidak pantas untuk kita katakan, sebagaimana pemikiran-pemikiran yang baru datang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di langit, Allah Subhanahu wa taala itu di atas. Maka ini pemikiran-pemikiran yang harus kita jauhkan. Ketika membaca Al-Qur'an, maka bacalah daripada makna para ulama yang mentafsirkan daripada Al-Qur'an tersebut. Jangan hanya sebatas
terjemahannya yang tidak kita fahami betul-betul makna daripada kalimat yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Wa huwa subhanahu wa ta'ala la ta'tarihil hadithat kal amrad wal ihtiyaj wal harakah wal sukun wal ju' wal syahwah. Dan sesungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala itu apa? La ta'tarihil hadithat, itu tidak pantas, tidak mendapati sesuatu yang baru. Seperti halnya apa sesuatu yang baru? Seperti halnya sakit. Yang tadinya tidak sakit jadi sakit. Allah subhanahu wa ta'ala tidak sakit. Begitu juga wal ihtiyaj, kebutuhan, membutuhkan. Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak membutuhkan, suci daripada hal-hal tersebut. Wal harakat was sukun, begitu juga gerak maupun diam. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bergerak, Allah subhanahu wa ta'ala tidak diam. Maka bagaimana? Wal ju', lapar, Allah subhanahu wa ta'ala tidak lapar. Wasyahwah, syahwat, Allah subhanahu wa ta'ala pun tidak syahwat. Jadi beda Allah subhanahu wa ta'ala kepada makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bersyahwat, lain kepada kita ini diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam diri setiap manusia itu syahwat. Dan sebagaimana dijelaskan oleh guru kami Al-Habib Salim bin Abdullah Syadhili, beliau menjelaskan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan syahwat kepada manusia. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan syahwat itu berjenjang, bertahap, satu. Pertama Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita keluar dari rahim seorang ibu, maka yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala taruh syahwat, yaitu syahwatul akal, keinginan untuk makan, sehingga dia hanya ingin menyusu kepada ibunya. Setelah beberapa saat syahwat untuk bergerak, keinginan untuk bergerak. Setelah beberapa saat syahwat, keinginan untuk berdiri. Setelah beberapa saat ditancapkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala syahwat ingin berbicara. Setelah ingin berbicara ditancapkan lagi, diletakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syahwat ingin lari, syahwat ingin bermain, kemudian syahwat ingin menikah, kemudian syahwat ingin berkuasa, dan seterusnya. Allah subhanahu wa ta'ala meletakkan syahwat itu bertahap dari mulai awal sampai daripada akhir kita. Itu perkara yang baru dan itu perkara yang tidak layak untuk kita sifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahwu dzalika mimma yahdutsu lil khalq wa yunafil jalal wal kamal lillahi. Setiap sesuatu yang baru yang terjadi terhadap makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala dan yang menghilangkan keagungan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak pantas untuk kita sandingkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tak pantas untuk kita mensifatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa subhanahu munazzahun an sifatil makhlukin, sungguhnya dia Allah subhanahu wa ta'ala suci, bersih daripada sifat-sifat makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, seperti hal-hal yang tadi disebutkan. Wa nu'minu bima ja'a fi kitabillahi min sifatillahi jalla jalalu ala muradillah min ghairi tashbihin wala ta'tilin wala tamthilin wala takifin. Lalu bagaimana kita? Wa nu'minu, kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala bima ja'a fi kitabillah, dengan apa yang datang di dalam Al-Quran. Dengan apa yang ada di dalam Al-Quran kita mengimani, kita meyakini hal tersebut dari sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang agung ala muradillah, atas maksud makna Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa ada penyerupaan, tanpa ada penyesuaian, tanpa ada bagaimana kita mengimani. Kita hanya mengimani hal tersebut, jangan sampai kita menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, atau jangan sampai kita menyesuaikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu hal yang berbahaya, hal yang salah yang harus dibenarkan, pemikiran yang salah yang harus kita jauhi.
Lalu di sini pun beliau menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ini pemahaman yang sahih? Karena sebagian orang memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, mereka memaknai Allah Subhanahu wa taala duduk di dalam singgasananya Allah Subhanahu wa taala. Ini pemikiran yang salah. Kenapa yang salah? Karena kita menyamakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, sedangkan Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi, sudah mengatakan sendiri, Allah mengatakan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala duduk di singgasananya Allah Subhanahu wa taala seperti singgasananya kita, seperti duduknya kita, maka ini pemikiran yang berbahaya yang bisa menjerumuskan kita keluar daripada akidah kita, keluar daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Beliau menjelaskan sedikit. Fa nu'minu bil istiwa alladzi qala anhu ta'ala ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Kita tetap mengimani Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana cara kita mengimani hal tersebut? Beliau mengatakan istiwa'u yalikun bi'izzi jalalihi wa uluwi majdihi wa kibriyaih, bahwasanya kita meyakini yaitu istiwa, bersemayamnya yang pantas untuk keagungannya Allah Subhanahu wa taala, yang pantas untuk kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah kita pantas, apakah kita agung, Allah Subhanahu wa taala kita samakan dengan kita? Maka tidak pantas. Dengan keagungannya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, dengan kemuliaannya Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, kita hanya memberikan tempat yang seperti dengan kita. Sungguh tidak pantas. Ini pemikiran yang salah. Maka harus diobati, harus ditamai dengan akidah-akidah yang benar. Maka beliau menjelaskan bagaimana caranya. Fal imanu bil istiwa'i wajib. Maka kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu bersemayam, itu kita wajib beriman. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam, kita wajib mengimani. Oh iya, Allah Subhanahu wa taala berada di arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, kita imani hal tersebut. Tapi bagaimana wa in jahulat haqiqatul arsy wa kaifiyatu istiwa'ihi ta'ala alaihi, walaupun kita tidak tahu bagaimana bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala secara hakikatnya, itu bukan urusan kita. Kita mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersemayam di arsy-nya Allah Subhanahu wa taala, tapi caranya bagaimana itu kita tidak tahu. Kita tidak mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala duduk seperti halnya duduknya kita. Itu sebagian pemikiran, sebagian akidah yang baru-baru datang itu mengatakan hal semacam itu. Itu bahaya. Jauhkan pemikiran, jauhkan akidah keluarga kita daripada akidah atau pemikiran hal-hal tersebut. Maka di sini pun beliau menjelaskan, walamma gamal burhanu ala tanazzuhi ta'ala anil hayzi wal makani wal jiha wa sa'iri lawazimil huduth wajib an yakuna istiwa'uhu ala arsyih. Ketika datangnya dalil tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suci, terlepas daripada waktu, terlepas daripada tempat, terlepas daripada arah, dan terlepas daripada setiap sesuatu yang baru, Allah Subhanahu wa taala terlepas daripada hal-hal tersebut. Wajib an yakuna istiwa'uhu ala arsyih, maka wajib Allah Subhanahu wa taala itu berada di arsy-nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? La bimakna al-istigrar wa tamakkun. Ini bukan berarti bimakna Allah Subhanahu wa taala menetap di situ. Tapi apa? Bal bimakna al-laik bi jalalihi ta'ala, akan tetapi dengan makna yang pantas,
yang patut, yang layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga perkara-perkara semacam ini para ulama-ulama akidah ahlus sunnah wal jamaah itu banyak yang namanya at-taslim, terserah, menyerahkan semuanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ditafsirkan bagaimana, hanya dijelaskan bahwasanya kita wajib beriman dengan istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala, akan tetapi caranya bagaimana itu mereka taslim, mereka lepaskan, mereka serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena itu lebih aman untuk akidah kita, lebih aman untuk keimanan kita, lebih aman untuk keyakinan kita, dibanding kita menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana bersemayamnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena para ulama terdahulu pun mereka tidak berani menjelaskan hal tersebut, lalu bagaimana kita yang baru-baru ini menjelaskan hal tersebut. Sungguh ini sesuatu yang tidak pantas. Wa nu'minu bil yadi kama jaa fi qoulihi ta'ala yadullahi fawqa aydihim. Begitu juga kita beriman kepada di sini kita beriman dengan tangannya Allah subhanahu wa ta'ala, yadullahi fawqa aydihim. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaiat orang-orang yang hendak masuk ke dalam Islam, maka tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di atas mereka, dan yadullahi fawqa aydihim, dan tangannya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas tangan mereka. Lalu bagaimana kita memaknai hal tersebut? Apakah memaknainya dengan tangan yang seperti tangan kita? Tidak boleh, tidak pantas kita menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita tidak boleh menyamakan tangannya Allah subhanahu wa ta'ala dengan tangannya kita? Sebab tangan kita ini tangan yang terbatas, sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak terbatas. Tangan kita terbatas, yang di situ saja kita tidak mampu untuk meraihnya. Yang jauh sedikit saja kita tidak mampu meraihnya dengan tangan kita. Sedangkan ketika kita mengatakan tangannya Allah subhanahu wa ta'ala seperti tangan kita, maka ini suatu membatasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagaimana kita mengatakan bahwasanya kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas mereka, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas mereka. Itulah yang ditafsirkan oleh para ulama. Wa nu'minu bil aini kama jaa fi qoulihi ta'ala fa innaka bi a'yunina wa qawluhu walitusna aini ala aini. Begitu juga kita mengimani penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala atau matanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah kita mengatakan matanya Allah subhanahu wa ta'ala seperti halnya matanya kita? Tidak boleh, tidak layak, tidak pantas dengan keagungannya Allah yang dimiliki, dengan kemuliaan yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak pantas untuk mengatakan matanya Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti halnya mata kita. Kenapa juga kita tidak pantas melakukan hal tersebut? Sebab mata kita ini juga terbatas. Ketika kita tidak di dalam, kita tidak mampu melihat apa yang ada di balik dinding ini, sehingga mata kita terbatas. Ketika kita mengatakan oh Allah subhanahu wa ta'ala itu matanya seperti mata kita, berarti kita membatasi Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu tidak pantas. Karena sifat terbatas itu sifatnya makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak terbatas. Tapi kita mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, maha mengawasi, dan maha memerhatikan daripada makhluk-makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nu'minu bi kulli ma jaa anillahi fi kitabillahi ala muradillah. Kita mengimani setiap apa yang datang di dalam Al-Quran atas maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak mengatakan hal tersebut. Inilah akidah ahlus sunnah wal jamaah al-asy'ariyah al-maturidiyah. Ini akidah ahlus sunnah wal jamaah yang benar seperti ini. Tidak kita mengatakan lebih dari itu, tapi kita ditafsirkan oleh para ulama seperti halnya tangan, oh kekuasaannya Allah subhanahu wa ta'ala, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi jika ada pemikiran yang baru datang mengatakan oh tangannya Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti tangan kita, itu pemikiran mujassimah
yang menjasadkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dia mengatakan hal tersebut, ini sudah keluar daripada keimanan mereka, yaitu keluar daripada Islam, agama Islam. Ini perkara akidah yang berbahaya yang harus kita jauhi. Ya, insyaallah hari ini kita sampai di sini terlebih dahulu. Insyaallah di kajian-kajian berikutnya kita akan bahas lagi tentang bagaimana sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi ya alimal hal, ilaika wajjahtul amal, famnun alaina bil iqbal wa kullana wasmihil bal. Ya Rabbi ya Rabbal arbab, abduk fakirun ala al-bab, ata qad battal asbab, mustadrikan ba'da ma man. Ya wasi'al judi judak, fal khairu khairuka indak, fawqa alladhi rama abduk, fadrik birahmatik fil hal. Ya mujidal khalqi turra, wa musi'al kulli birra, as'aluka asbala sitra anil qabaihi wal akhtar. Ya man yara sirra qalbi, hasbi talauka hasbi, famhu bi'afwika dhanbi, waslih qusudi wal a'mal. Ya Rabbi anta nasiri, falakini kulla khairi, waj'al jinanaka masiri, wakhdim bil imanil ajal, wasalli fi kulli hala ala munzili dalala, man kallamadhu al-wazala, Muhammadin al-hadi ad-dal. Walhamdulillahi shukran ala ni'amin minhu tadra, nahmaduhu sirra jahra, wa bil ghudwi wal ansal. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah bil qabul wa tawmi kulli sulam amal wa salashan baharam badan wa dunya ala akhir dafan kulli syar jala badan kulli khalana wa walidina wa walidina masyakhna ma'alamin wa wal huquq alaina jami'an thumma la rusul rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala rasulih man wa man ajal min jalla min ajal zana wa fi muqaddam min al-ba'd wa sunna min al maghrib mashaykh daram nazgaf wa jami' awlad wa usul min min al-islam al-habib rabbana marajat wa la ilma wa la bakra wa bizana wa bizalim wa usul min furu min al wa la bizana min al-ajal min zaman qadir ma qala وزوجة ثم الأرواح بمثل مشان همزه وسلم فرم من الأرواح قد بلغ بكر بن محمد زكا ولد الحبيب مشان وسلم فرم ثم الأرواح وسوسنا سيد محمد بن علي بن عباس المالكي وسلم فرم من الأرواح قدر من عبد الرحمن زكا في جميع أمته هذا المسلم من عبد الله فيه من يتصدق فيه من يتكفى فيه من تعلم فيه من يتمر فيه
ووالدينا ووالدكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله في اللهم ارحمنا درجاتهم الجنة وانفعنا بأسرار من وارهم وعلومهم ونفذ متين الدنيا والآخرة وأن الله اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وشف ربنا واشف مرضانا وفي متنانا وأن الله فتح علينا وعليكم فتح العارفين وفقنا في الدين وعلم التأويل وهدينا إلى سواء السبيل وأن الله يجعلنا من العلماء العاملين المخلصين المثلين والضالين والمضلين وأن الله يقضي حاجاتنا الدنيوية والأخروية في أنفسنا وأهلنا وأولادنا وأن الله يحفظنا من شر الفتن والمحن ما ظهر منها ومن بطن لا هدنيها ولا كل صالح جاملة شاملة في خير الدنيا والآخرة وعلى من وسلف صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم وفي شان. لا إله إلا الله كل يوم وفي شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان. يا قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. إحسانك القديم. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا أنت خير الراحمين. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فقهنا فقه لنا وقرابات لنا في ديننا ما للقدر أنثى وذكر. ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما واخذ أتقياء علما. نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل شؤون واقر بالرضا منك العيون. واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء. بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء. وعلى أصحاب المصاب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك. ولا تولينا وليا سواك. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.